Hai, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Ini adalah video pertama saya, dan jujur saja, saya sempat ragu untuk memulainya. Tapi, ada sesuatu yang ingin saya bagikan. Saya nggak ingin memendam ini sendirian, karena saya tahu mungkin banyak di antara kalian yang sedang menghadapi situasi yang serupa, dengan beban yang sama. Karena itu, saya berharap cerita ini bisa menjadi pelajaran dan motivasi, baik untuk kalian maupun untuk saya sendiri. Hidup dengan hutang, jujur saja, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap hari ada rasa berat yang menghantui, pikiran yang terus berputar tentang bagaimana aku bisa melunasi semuanya. Tapi aku tahu, aku enggak sendirian. Banyak dari kita yang menghadapi situasi yang serupa. Awalnya aku merasa stuck, bagaimana enggak, jumlah hutang yang terus bertambah, bunga yang enggak berhenti, dan sepertinya enggak ada jalan keluar. Sampai akhirnya, aku duduk diam dan mencoba jujur dengan diri sendiri. Seberapa besar sebenarnya masalah ini? Langkah pertama yang aku ambil adalah menulis semua hutang yang aku punya. Semuanya, mulai dari hutang kartu kredit, pinjaman bank, sampai cicilan kecil yang kadang aku lupakan. Dan rasanya berat, sungguh sangat berat. Tapi itu adalah langkah pertama yang paling penting. Kita nggak bisa memperbaiki sesuatu yang bahkan nggak kita pahami dengan jelas. Setelah itu, aku mulai berpikir tentang strategi. Salah satu yang paling populer adalah metode snowball. Konsepnya sederhana, lunasi dulu hutang yang paling kecil. Bukan karena hutang itu yang paling penting, tapi karena keberhasilan kecil ini akan memberimu semangat. Dan benar saja, saat aku berhasil melunasi satu hutang kecil, rasanya seperti beban sedikit terangkat. Ada motivasi baru untuk melanjutkan. Tapi aku sadar, hanya melunasi hutang tanpa mengontrol pengeluaran enggak akan membawa perubahan besar. Jadi, aku mulai mencatat setiap pengeluaran harian. Aku bikin daftar dari belanja kecil di warung sampai tagihan bulanan. Aku baru sadar betapa banyaknya uang yang sebenarnya keluar untuk hal-hal yang enggak penting. Langganan yang enggak pernah aku pakai, makan di luar, atau belanja online impulsif yang sebenarnya enggak aku butuhkan. Dari situ, aku mulai belajar untuk lebih bijak dengan uang. Salah satu hal yang paling membantu adalah membuat anggaran. Anggaran ini seperti peta jalan buatku. Setiap bulan, aku tentukan berapa yang harus aku bayar untuk hutang, berapa untuk kebutuhan sehari-hari, dan berapa yang bisa aku tabung. Anggaran ini jadi panduan, supaya aku nggak keluar jalur. Memang nggak selalu mudah, kadang ada godaan untuk mengeluarkan lebih, tapi dengan disiplin, aku belajar untuk mengendalikan pengeluaran. Selain mengatur pengeluaran, aku juga sadar bahwa untuk keluar dari jerat hutang, aku harus mencari cara untuk menambah penghasilan. Karena jujur saja, dengan pendapatan yang ada, sulit rasanya kalau hanya mengandalkan satu sumber. Aku mulai mencari side hustle, pekerjaan sampingan yang bisa menambah penghasilan. Mulai dari jualan kecil-kecilan, freelance, sampai belajar tentang investasi. Memang nggak langsung besar, tapi setiap tambahan penghasilan, sekecil apapun itu, bisa membantu mempercepat proses pelunasan hutang. Dan yang menarik, semakin aku fokus pada perjalanan ini, semakin banyak hal yang aku pelajari tentang diri sendiri. Aku mulai belajar tentang kesabaran, tentang konsistensi, dan bagaimana menghadapi rasa frustasi. Karena dalam proses ini, enggak selalu semuanya berjalan mulus. Ada kalanya aku gagal menepati anggaran, atau ada pengeluaran yang tak terduga yang membuat rencananya sedikit berantakan. Tapi aku sadar, perjalanan ini adalah sebuah maraton, bukan sprint. Aku harus belajar untuk bangkit lagi setiap kali aku jatuh. Satu hal lagi yang aku pelajari, hutang bukanlah akhir dari segalanya. Meski sekarang masih dalam proses melunasi, aku sudah mulai merasakan kebebasan kecil.
kebebasan itu bukan hanya soal uang, tapi juga soal mental. Dulu, setiap kali aku memikirkan hutang, rasanya seperti ada awan gelap yang menggantung di atas kepala. Tapi sekarang, aku merasa lebih ringan, karena aku tahu aku sedang bergerak ke arah yang benar. Perjalanan ini mungkin enggak akan selesai dalam 1 atau 2 bulan. Mungkin butuh waktu yang lebih dari itu. Tapi aku yakin, dengan rencana yang matang, disiplin, dan fokus, aku bisa melunasi semua hutang dan akhirnya bisa mencapai kebebasan finansial. Dan lebih dari itu, aku bisa hidup dengan lebih tenang tanpa bayang-bayang hutang yang terus menghantui. Jadi, buat kalian yang mungkin sedang berada di situasi yang sama, jangan putus asa. Langkah pertama memang selalu yang paling sulit, tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan. Kita bisa melewati ini bersama-sama. Nah, semuanya, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian punya cerita atau pengalaman yang serupa, jangan ragu untuk berbagi, karena siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain. Dan sekali lagi, terima kasih sudah mendukung saya di konten pertama ini. Semoga ini bukan hanya awal bagi saya, tapi juga bagi kalian yang mendengarkan. Sampai ketemu di video berikutnya, teruslah berjuang.